Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, kenapa ya hubungan yang dimulai begitu indah, seringkali ya berakhirnya jadi medan pertempuran emosional gitu? Hmm, itu pertanyaan yang sering muncul ya. Nah, hari ini kita mau coba bongkar bab 8 dari The Power of Now, karya Eckhart Tolle, tentang hubungan yang tercerahkan. Ini kayaknya menawarkan perspektif yang agak beda ya soal cinta dan konflik ini. Betul, sangat berbeda malah. Tole ini kan dia nggak basa-basi. Oke, jadi misi kita hari ini nih, coba pahami kenapa banyak hubungan cinta justru jadi sumber penderitaan, dan gimana menurut Tolle ini kita bisa mengubahnya jadi semacam, praktek pencerahan diri. Iya, menariknya di situ. Bukan soal cari pasangan yang pas atau sempurna. Tepat sekali. Tole itu langsung nunjuk ke, biang keladinya, ego. Sama apa yang dia sebut pain body. Atau kalau di kita mungkin tubuh rasa sakit gitu ya. Tubuh rasa sakit, oke. Maksudnya? Jadi, kita tuh sering masuk ke hubungan bukan karena cinta yang murni, tapi karena, ya ego kita ini secara nggak sadar cari kelengkapan. Cari seseorang buat nyelamatin kita dari rasa takut atau hampa di dalam diri. Tunggu, jadi euforia jatuh cinta itu yang rasanya wow banget di awal, itu seringkali cuma nutupin rasa sakit yang emang udah ada sebelumnya. Persis, itu dia. Ego kan dia proyeksiin tuh semua harapan, semua kebutuhannya ke pasangan. Nah, pasangannya kan manusia biasa ya, pasti ada saatnya gagal memenuhi fantasi itu. Iya, pastilah ya. Nah, saat itulah rasa sakit lama yang tadinya ketutup sama euforia, wah, muncul lagi, bisa lebih kuat malah. Disinilah, lingkaran setannya mulai. Lingkaran setan gimana tuh? Nyerang, terus nanti bela diri. Muter aja di situ. Kata Tolle, ini bukan cinta sejati, tapi lebih kayak kecanduan ego sama drama sama intensitas emosi. Jadi itu yang bikin kadang pertengkaran hebat bisa dipicu hal sepele banget. Sebenarnya itu si pain body tadi, akumulasi sakit hati masa lalu yang lagi bereaksi, bukan soal kejadian saat itu. Nah, pinter. Itu dia. Dan si pain body ini, dia kayak makan emosi negatif. Jadi makin banyak drama, makin kuat dia. Makanya Tolle bilang siklus cinta sama benci dalam hubungan model gini tuh ya dua sisi koin yang sama aja. Dari ego semua. Waduh, terus gimana dong jalan keluarnya? Kalau bukan cari orang yang tepat, terus kita mesti ngapain? Disinilah ide intinya yang menurut saya transformatif banget. Yaitu melihat hubungan kita, apapun kondisinya sekarang, sebagai praktek spiritual. Atau sadhana, kalau pakai istilah dia. Hubungan sebagai sadhana, praktek spiritual. Iya. Kuncinya bukan ngubah pasangan kita, tapi membawa presence, kesadaran penuh di saat ini, ke dalam interaksi kita sama pasangan. Kedengerannya, dalam ya. Tapi gimana prakteknya? Apalagi pas emosi lagi panas-panasnya gitu. Kan susah tuh. Susah, emang. Makanya ini latihan. Langkah kuncinya itu pertama, kenali reaksi Anda. Marah, cemburu, pengen bela diri, apapun itu. Kenali pas dia muncul. Oke, kenali. Terus? Tapi tanpa jadi si emosi itu. Sadari aja energinya di badan, tapi tahu kalau ini bukan saya. Saya ini kesadaran yang lagi ngamatin emosi ini. Nah, katalis terbesarnya, kata Tolle, itu penerimaan. Penerimaan. Maksudnya nerima aja gitu diperlakukan gak enak? Kayaknya nggak gitu deh. Bukan gitu. Ini penerimaan terhadap pasangan Anda, apa adanya dia saat ini. Tanpa ilusi, tanpa nuntut dia harus berubah biar Anda bahagia. Ini bukan pasrah ya, tapi ngeliat realita apa adanya, tanpa filter kacamata ego. Melihat tanpa filter ego. Betul. Pas Anda berhenti nyoba ngubah atau ngelaman dia, dinamika konflik egoik itu mulai lepas. Ini berat banget buat ego loh. Tapi justru disitulah pintu kesadaran yang lebih dalam kebuka. Jadi ya setiap konflik, setiap tantangan dalam hubungan itu sebenarnya kesempatan gitu. Kesempatan emas. Serius, pas pasangan mancing pain body Anda, atau pas ego Anda rasanya pengen nyerang balik, nah itu momennya. Momen di mana ketidaksadaran kita muncul ke permukaan. Minta dilihat. Minta dilihat. Iya. Kalau Anda bisa bawa presence, kesadaran tadi, ke momen itu, bukannya langsung bereaksi otomatis, nah Anda mulai mutus rantai penderitaan.
Hubungannya bisa jadi makin dalam, atau mungkin juga berakhir. Tapi kalaupun berakhir, ya berakhir dengan kesadaran, bukan pakai drama ego lagi. Tole juga sempat nyinggung soal perbedaan rintangan buat pria sama wanita ya, ada bedanya? Iya, disinggung sedikit. Dia ngamatin secara umum ya, ini nggak mutlak. Pria mungkin lebih sering kejebak di pikiran, analisis, kontrol, gitu-gitu. Oke, pikiran. Kalau wanita? Disinggung. Wanita mungkin lebih sering bergulat sama pain body emosional, yang kadang diperkuat sama siklus alami atau mungkin rasa sakit kolektif gitu. Tapi intinya sih sama aja. Sama gimana? Mau itu pikiran yang muter terus atau pain body yang reaktif, dua-duanya cuma bisa diubah lewat presence tadi. Kesadaran tanpa menghakimi di saat ini. Itu kuncinya. Oke, jadi kalau coba kita rangkum nih ya, jalan menuju hubungan yang tercerahkan itu intinya bukan soal ngubah orang lain, bukan juga soal nemu sosok idaman, tapi lebih ke bawa kesadaran sama penerimaan total ke dalam diri kita, ke interaksi kita, ya saat ini juga. Tepat sekali, udah dapet tuh intinya. Dan mungkin ini ya pemikiran terakhir buat Anda renungkan. Gimana kalau Anda benar-benar berhenti berharap hubungan itu bakal ngasih Anda keselamatan atau kebahagiaan abadi? Berhenti berharap dari hubungan. Ya, gimana kalau fokus Anda geser total? Jadi ke membangkitkan presence di dalam diri Anda sendiri. Nggak peduli status hubungan Anda apa. Apa yang kira-kira yang bisa berubah kalau Anda mulai hari ini coba praktik penerimaan radikal? Penerimaan radikal? Ya, terhadap diri sendiri, terhadap pasangan Anda kalau ada, terhadap momen ini apa adanya. Sebagai langkah pertama menuju kedamaian yang sejati. Gimana kira-kira?